Kalau boleh tahu, emang dulu sekolahnya lulusan apa? SD sih. Lulusan SD? Iya, Oh, karena gitu. neneknya kurang mampu. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan berikan like semua ya. Dan berikan like untuk semua video yang di channel ini dan share ke teman-teman kalian semua. Nah, tadi pagi aku kan lewat jalan-jalan ya, mungkin jalan-jalan pagi atau sebenarnya sih bantuin temen pindah. Cuman di tengah perjalanan aku menemukan sesuatu yang menarik perhatianku. Akhirnya aku coba untuk mendekati mereka dan aku berinteraksi dengan mereka dan dengan salah seorang dari mereka, maksudnya. Dan akhirnya aku merasa bahwa ini sesuatu yang perlu kalian juga tahu. Kadang kita tuh tidak bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan, atas apa yang telah Tuhan karuniakan terhadap kita. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu. Jadi kesannya hidup tuh masih kurang aja, padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang mengalami kekurangan daripada kita gitu. Jadi kita segini udah lumayan gitu, tapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang lebih ibaratnya kesannya tuh kosan aja, kontrakan aja, atau rumah aja itu nggak punya gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Setelah ditanya-tanya, ternyata dia itu datangnya dari Sukabumi dan hanya lulusan SD. Ya mungkin ya karena mungkin lulusan SD tersebut, dia akhirnya berpikir bahwa ya dia akan kerja apa gitu, kalau ngelamar kan minimal SMA kayak gitu. Dan akhirnya dia menjadi seorang pemulung, dan ketika dia mulung itu dia membawa anaknya juga dan istrinya beserta dengan kakaknya. Nah, sudah aku lakukan wawancara. Mungkin wawancaranya juga tidak akan memuaskan kalian, tapi setidaknya ini adalah bentuk sesuatu yang harus kalian tahu, supaya kalian nanti mungkin ingin berbagi, mungkin kalian lebih bersyukur terhadap hidup kalian yang sekarang kalian nikmati. Nah, bagaimana kisah hidupnya? Ini dia untuk Anda. Jerit Rakyat, selamat menyaksikan. Kalian tahu kan kalau Bogor itu sangat dingin. Dengan hembusan angin sebesar itu mereka tidur hanya beralaskan terpal dan berselimutkan plastik. Ketika orang lain mungkin masih tidur, mereka sudah bergegas mencari sedikit rezeki dengan memulung. Ini sangat membuat saya tersentuh. Bagaimana? Ini dia ceritanya untuk kalian. Dengan Mas siapa? Aji. Dengan Mas siapa? Aji. Mas Aji. Ya. Mas Aji kalau jadi pemulung ini sudah berapa lama? Udah hampir berapa lama? 2 tahun ada? 5 bulan ada? Setahunan lah ya? Iya. Oh, gitu. Ini menjadi pemulung ini karena pilihan ingin jadi pemulung atau memang karena tidak ada pekerjaan yang bisa dibuat lagi atau dilakukan? Nggak ada kerjaan lagi sih. Nggak ada kerjaan lagi? Iya. Oh, gitu. Sebelumnya pernah kerja selain jadi pemulung nggak? Pernah sekali jadi bengkel. Oh, kerja di bengkel. Iya. Terus kenapa berhenti? Gara-gara gimana? Tempatnya nggak layak gitu. Tempatnya nggak layak. Oh, gitu. Mas emang dari Bogor atau dari mana? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Oh, gitu. Dan waktu jadi bengkel itu, kerja di bengkel itu di Sukabumi apa di Bogor? Di Bogor. Oh, waktu jadi bengkel itu di Bogor. Iya. Berarti lebih upahnya lebih enakan jadi pemulung daripada Bengkel. dari bengkel itu. Oh, gitu. Waktu kerja di bengkel berapa lama? Di bengkel paling 3 bulanan. 3 bulanan. Ya. Oh, gitu. Terus berarti ini kalau tidur memang sebenarnya ini karena lagi mulung terus tiba di jalan, atau memang nggak ada tempat buat tidur apa gimana? Ini cuman tiba di jalan aja. Oh, tiba di jalan, tapi Iya. sebenarnya tempat tinggal ada? Ada cuman lapak orang. Oh, ada cuma lapak orang. Iya. Kalau di lapak orang itu bayar atau gimana? Enggak, kita ngasih barang doang. Ngasih barang apa ngejual Nimbangnya sama dia gitu. Oh, nimbangnya sama dia. Nah,
Kalau misalnya sehari biasanya hasilnya berapa bang? Paling seminggu sekali ya. Oh paling seminggu sekali. Iya. Biasanya sekali jual seminggu itu dapat berapa? 240. 200-an gitu ya. Oh gitu. Itu cukup lah untuk hidup atau gimana? Ya cukup gak cukup. Cukup nggak cukup dicukupin Iya. aja. Oh gitu. Kalau ke Sukabumi pulangnya berapa lama sekali biasanya? Kalau paling tergantung sih. Kalau hari lebaran balik. Hmm. Kalau lagi mau pulang. Oh gitu. Nah, Oh oke. Kalau misalnya sekarang ini masih cari pekerjaan lagi atau memang udahlah di sini aja jadi pemulung aja atau gimana? masih pengen cari kerjaan sebenarnya mah. Lagi pengen cari pekerjaan. Heeh. Cuman mungkin karena corona atau karena apa? Karena corona aja. Oh karena corona aja. Kalau boleh tahu emang dulu sekolahnya lulusan apa? SD sih. Lulusan SD? Iya. Oh, Karena gitu. neneknya kurang mampu. Ayah ibunya? Ibu kan udah pisah. Ayah ibunya udah pisah. Iya. Oh gitu. Apa nggak ikut ayah atau ikut bapak? Ke ibu gitu? Pada jauh kan. Jauh di? Kalau ibu kan di Cibadak. Ah, Kalau bapak di pelabuhan. bapak di pelabuhan. Ah. Oh gitu. Jadi tinggalnya sama nenek. Iya. Nenek di Di Jampang. Jampang Surade. sebentar. Terus Bogor berarti Bogor ngerantau. merantau aja. Iya. Berarti selama ini tinggal sama nenek. Iya. Oke. Alasannya kok hanya karena jauh, nggak tinggal sama orang tua? Karena nggak tahu jalan kan. Oh nggak tahu jalan. Oh, Dulu gitu. mah Sekarang umur Mas emang berapa? 21. 21. Oh lulusannya SD karena memang nenek dulu tidak begitu mampu ya untuk menyekolahkan. Gitu. Kalau sama pemerintah gitu pernah tahu nggak sih atau yang Mas pikirkan tentang pemerintah itu gimana sih? Kita mah nggak tahu mana. Nggak tahu menahu tentang Iya. pemerintah. Oh gitu. Yang penting mengikut aja. Oh ngikut aja. Kalau misalnya Masnya ketemu dengan salah satu orang yang berkuasa gitu, contohnya misal siapa, kayak misal DPR atau presiden, apa sih yang Mas ingin sampaikan ke mereka? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada yang ingin disampaikan. Ikutin aja, nggak mau minta mungkin di lowongan pekerjaan atau apa, atau mungkin pemberdayaan atau misal pelatihan itu nggak ada? Nggak ada itu. Nggak ada. Iya. Oh gitu. Oh di sini sama siapa aja? Di mana? Ini siapa aja? Ini istri. Yang ini istri. Yang ini ini kakak. Yang ini kakak? anak. Iya. Oh yang ini adek. Anak. Oh anak udah punya anak. Anaknya udah berapa lama? Udah berapa tahun? Udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Namanya siapa? Akbar Saputra. Oh gitu. Kalau misalnya anaknya udah gede, mau disekolahin apa enggak? Mau. Mau. Kenapa kok mau nyekolahin anak kan abangnya juga nggak sekolah? Ya hitung-hitung kita nggak daripada nggak sekolah kan mending yang sekolah. Oh gitu. Terus untuk menyekolahkan anak itu kan Mas mungkin tahu juga ya perlu uang gitu. Terus Iya. sekarang nabung untuk pendidikan anak. Iya. Oh nabung gitu untuk pendidikan anak. Oh gitu. Atau mungkin ingin menyampaikan bahwa kepada pemerintah supaya pendidikan anaknya bisa diapakan gitu, atau misalnya minta bantuan pendidikan atau gimana gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada menyampaikan apapun. Iya, nggak ada. nggak mau protes atau apa gitu, Enggak. ikutin aja. Oh gitu. Terus Mas kalau sama istri ini rencananya berarti hidupnya akan gini terus atau mau coba untuk cari tempat tinggal atau gimana? Ya kalau untuk sementara mah mau balik dulu Mau balik dulu ke Cibadak. Cibadak apa ke Jampang? Cibadak. Terus ke Kalau Cibadak di tempat siapa? rumah mama. Oh gitu. Kalau apa? Kalau di Jampang mah kan udah nggak ada neneknya. Oh udah nggak ada. Kalau di Cibadak masih ada ibu. Ada. Oh gitu. Kalau istri orang mana? Kalau istrimu orang Cihideng. Orang Cihideng. Nah, Cihideng itu sekitaran Bogor lah ya. ya. Oh. Oh ini kakaknya, tapi kok kakaknya lebih kelihatan lebih muda daripada adiknya ya? Iya. Oh gitu. Kalau nyari gini ini gantian atau gimana? Enggak, kadang-kadang gantian. Oh gitu kadang-kadang gantian. Iya. Berarti ini hasil 200 ribuan itu hasil bertiga atau gimana? Enggak, kalau lagi sakit aja sekarang mah. Lagi sakit apa? Ya, sakit panas, gak enak badannya. Oh gitu. Ya, gantian yang istri yang nyari. Oh gantian istri yang nyari gitu.
Tapi kalau lagi nggak enak lagi sehat Lagi sehat mah saya sendiri. sendiri. Terus kakaknya ini gimana? Kalau kakaknya mah suka ngamen. Hah? Ngamen. Oh dia ngamen. Iya. Ngamennya di lampu merah atau kampung? Lampu merah, kadang-kadang kampung, lesehan. Oh. Mana aja. Kalau ya. kakak, hah? Kemana aja. Kemana aja? Heeh. Kalau kakaknya ini bedanya berapa tahun sama Mas? Hampir sama ya, Bu. Hampir sama ya. Oh ini kakak dari ibunya. Iya. Oh berarti kakak sebelah ya. Kalau Masnya emang nggak punya adik atau kakak gitu? Kalau adek punya. Oh. Kalau kakak nggak? Umurnya Kalau- berapa kalau adek? Kalau adek umurnya berapa ya? Masih muda sih. Masih muda. Ya. Di mana dia sekarang? Di Cibadak. Di Cibadak ini tinggal sama ibu berarti? Heeh. Masih satu sama ayah yang dulu? Enggak. Beda ayah. Oh. Kalau satu sama ayah mah di Jawa. Biasanya kalau tidur di jalan gini bangunnya jam berapa bang? Bangunnya biasanya mah kalau jam 3, jam 2. Kan ini mereka masih tidur. Nah, Kalau pindahnya itu gitu loh. Atau Pindahnya. sampai siang di sini aja bang ya? enggak. Kalau sekarang aja katanya mau nunggu nasi gitu ya. Oh nunggu nasi. Iya. Nunggu nasi itu yang jualan di sini atau gimana? Atau ada yang ngasih? Ada yang ngasih. Ada yang ngasih biasanya? Iya. Oh gitu. Jadi setiap pagi tidurnya di sini atau gimana? Enggak, cuman sekarang doang nih. Oh cuma sekarang aja. Nah. Biasanya di lapak itu. Biasanya di lapak. Oh gitu. Kalau di lapak itu berarti ada tempat tinggal, semuanya lengkap lah ya. Ada lengkap. Oh gitu. Cuman tempat tidur doang udah. Hah? Cuman tempat tidur doang udah. Oh makan nggak dikasih? Enggak, beli sendiri makan. Oh makan nggak sendiri. Iya. Hanya tempat tidur ada di sana. Iya. Oh gitu. Kalau lapaknya itu tetangga atau siapa sebenarnya? Orang sih Oh nggak kenal. nggak kenal. Waktu itu kenalnya sama yang lapak-lapak itu dari mana bang? Dari saudara. Dari saudara. Nah, Gimana itu ceritanya? ceritanya kan pernah kerja di lapak lain. Nggak enak di lapak lain, pindah ke sini. Nah, ikut kerja di situ, ikut mulung. Nah, udah diterima. Itu udah gitu. Tuh. Terus itu kan tadinya kerja bengkel. Heeh. Untuk memutuskan menjadi pemulung ini itu atas keinginan Mas atau ada saran dari orang lain? Keinginan sendiri sih. Gimana awal-awalnya tuh? Kan awal pertama ngebengkel juga mulung dulu dari Oh kecil. gitu, dari kecil udah Heeh. mulung dulu. Iya, Oh jadi udah terbiasa. udah terbiasa. Oh udah terbiasa. Jadi justru mulung dulu, setelah mulung baru ke bengkel. Heeh. Dan ternyata lebih enak mulung daripada ngebengkel itu. Mas makasih banyak ya. Mudah-mudahan. Tuh, sorry ini ada titipan amplop dari Pak Pri. Makasih Pak Pri, semoga sehat selalu. Semoga dipanjangkan umur, dibanyakan rezekinya. Makasih ya Mas. Ya. Tuh. Nah seperti yang telah kalian tonton barusan bahwa memang kita harus bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Dan meskipun kalian yang nonton juga adalah orang-orang yang mungkin sama seperti beliau, kita tetaplah harus bersyukur karena kebaikan memang akan datang dari mana saja. Seperti yang barusan terjadi pada mereka juga mendapatkan kebaikan. Misal ada yang memberi gitu, ada yang misal ngasih nasi atau ngasih ya mungkin ya kadang-kadang ada uang, contohnya misal uang gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya dalam kondisi apapun kita tidak boleh tidak boleh menggerutu terhadap Tuhan, tidak boleh protes terhadap Tuhan. Kita hanya harus melakukan yang terbaik versi kita yang bisa kita lakukan, dan jadilah orang yang selalu bersyukur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di Jerit Rakyat.